Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menantikan karya Roh-Mu yang kudus dalam hari penyambutan hari Pentakosta, di mana Engkau Tuhan kembali mengingatkan ada penolong dalam kehidupan kami, Roh Kudus namanya. Kami tidak pernah sendirian, kami bukan yatim piatu. Tuhan Allah menyertai kami, yang punya surga menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau besar, Engkau agung, Engkau mulia. Engkau layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh kembali berjumpa dengan firman-Mu, boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, boleh masuk dalam penyembahan yang kudus. Kami percaya ketika kami selesai mengikuti ibadah ini, tidak sama waktu kami belum mengikuti ibadah ini. Kami percaya ada banyak pribadi yang dipulihkan, ada banyak sakit penyakit yang disembuhkan, mereka yang terikat mengalami kelepasan. Bahkan kami percaya mukjizat demi mukjizat dinyatakan pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimatnya ada tanda kuasa dan mukjizat. Bukan dengan hikmat manusia hamba mengajar, tapi dengan hikmat marifat dari kerajaan surga. Titipkan perkataan-Mu dalam perkataanku, titipkan kerinduan-Mu dalam kerinduanku, agar siapapun yang dengar pada malam hari ini, setiap mereka diberkati. Jaringan yang kami pakai lancar sampai dengan sesi yang terakhir. Bahkan setiap mereka yang menonton, nama Yesus dipermuliakan. Di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mematahkan, menghancurkan setiap kuasa kegelapan, setiap roh yang tidak memuliakan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, dengan bangga sama-sama kita katakan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Suatu sukacita yang besar untuk saya bisa dipercayakan melayani dalam ibadah KKR Kaum Muda Bonerges dalam reli doa Pentakosta, atau hari di mana Allah mencurahkan Roh-Nya yang kudus di tengah-tengah umat pilihannya, di tengah-tengah saudara dan saya. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Bisa lambaikan tangan saudara. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Bonerges. Masih lebih besar suara saya, anak muda lebih dahsyat lagi. Shalom Bonerges. Haleluya, dahsyat anak-anak muda saudara. Selamat datang dalam ibadah KKR Kaum Muda Bonerges. Saudara, anak-anak muda yang punya masa depan indah dan luar biasa, katakan amin. Saudara adalah anak-anak muda, generasi minyak dan anggur, generasi yang tidak akan dirusakkan, katakan amin. Saudara adalah generasi sesuai dengan iman gembala sidang kita, generasi direktur, generasi chairman, generasi orang-orang yang dapat beasiswa dalam dan luar negeri. Masa pandemi ini tidak dapat menghentikan rencana Tuhan yang indah sama saudara, katakan amin. Haleluya. Saudara, kemarin ada seorang anak muda, dia DM saya, dia sedang wawancara, interview dengan sebuah universitas King College dari London, saudara, dari Inggris, King College, dan harusnya bulan-bulan belakang dia sudah terbang ke Inggris, saudara, tapi karena pandemi dia, saudara, tertahan sementara. Saya percaya bagian kita generasi minyak dan anggur yang cinta Tuhan Yesus, sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, bagian saudara dan saya jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, apa saja yang dikerjakannya diberkati berhasil. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Siapkan pulpen saudara, siapkan catatan saudara, karena malam hari ini saya ingin mengajar saudara. Temanya adalah reli Pentakosta. Oleh karena itu tema khotbah saya adalah menanti kehadiran Roh Kudus. Apa saudara? Menanti kehadiran Roh Kudus. Saudara, para murid-murid diberi amanat oleh Yesus untuk jangan tinggalkan Yerusalem. Para murid-murid diberi amanat untuk mereka tinggal di Yerusalem. Karena kenapa? Karena Tuhan berjanji. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang janji. Kalau Tuhan sudah janji, Tuhan pasti menepatinya. Katakan amin. Tuhan berjanji bahwa akan ada roh penolong, roh penghibur, namanya Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus sejajar, sederajat, setingkat dengan Allah Bapa, setingkat dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus bukan pribadi yang lebih kecil, Roh Kudus bukan Allah kecil dan sebagainya. Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari konsep Tritunggal.
Saudara kalau sudah bertanya sama saya, Pak Pendeta, bagaimana konsep Tritunggal? Saudara harus memahami dulu konsep Tritunggal. Saudara harus memahami bahwa prinsipnya Allah itu tidak terbatas. Katakan amin. Prinsip utama dulu. Allah itu tidak dapat dibatasi. Manusia materi. Tapi roh Allah tidak dapat dibatasi. Makanya Allah dapat berubah 10, 30, 60, 1000 kali terserah dia. Makanya untuk memahami konsep Tritunggal, Alkitab mengatakan Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Sederajat, setingkat dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus. Kita akan masuk ke kebenaran firman Tuhan, menantikan kehadiran Roh Kudus. Doa saya, rohnya yang telah diberikan kepada setiap saudara pada hari-hari yang lalu, pada hari ini, roh tersebut akan menuntun saudara dan saya kepada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, sama-sama kita buka firman Tuhan, menantikan kehadiran Roh Kudus. Sama-sama kita buka firman Tuhan, terambil dari Markus 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Injil Markus 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Haleluya, silakan teman saya. Evangelis Nathanael Graneda bisa bantu bacakan. Saudara juga di rumah bisa baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Yang ketiga, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ayat yang keempat, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayatnya yang kelima sama-sama kita baca, ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Kita lihat Markus 6 ayatnya yang ke-53 dan ke-56. Silakan lanjut. Setiba di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamai jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Alkitab mengatakan di mana saja Yesus melayani, kuasa, tanda dan mukjizat terjadi. Karena kenapa? Karena dalam Kisah Rasul ayatnya yang ke-10 38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kemana Yesus melayani, Roh Kudus mengurapi. Roh Kudus memberikan kuasa, kepenuhan kepada Yesus. Alkitab katakan saudara, bahwa ketika Yesus melayani di dua tempat, yang pertama namanya Nazaret, yang kedua namanya Genesaret. Dua tempat pribadi yang sama, pelayanan yang sama, tapi hasilnya sangat berbeda. Di Nazaret, Alkitab katakan Yesus hampir-hampir tidak dapat melakukan mukjizat apapun. Di Genesaret, Yesus banyak melakukan mukjizat yang luar biasa. Katakan amin. Apa maksud saya? Alkitab katakan bahwa yang menjadi perbedaan antara Nazaret dengan Genesaret. Mungkin saudara berkata, ya Pak Pendeta, mungkin Yesus pilih kasih kali. Kalau Yesus mau pilih kasih, Yesus pasti akan lebih mengasihi Nazaret. Karena Nazaret adalah tempat Yesus bertumbuh. Yesus lahir di Bethlehem, bertumbuh besar jadi tukang kayu di Nazaret. Tapi kenapa mukjizat banyak terjadi di Genesaret? Bukan di Nazaret. Saudara, karena saya pelajari yang menjadi perbedaan antara Genesaret dengan Nazaret.
Yang menjadi perbedaan adalah respon dari jemaat. Yang menjadi perbedaan adalah respon dari umat. Yang menjadi perbedaan adalah wadah tanahnya. Yesus memberi kita perumpamaan tanah yang ditabur, saudara, ada yang berbuah 30, ada yang berbuah 10, ada yang berbuah 60, ada yang berbuah 100. Benihnya sama. Sama-sama bilang sama saya, benihnya sama. Tapi berbuahnya apa? Berbeda. Makanya nggak heran kalau saudara ada di suatu ibadah, dua orang sahabat, yang satu ke ibadah dia bilang, aduh gila keren banget penyembahannya, gua nangis. Aduh gila firmannya nampol banget, kena banget firmannya, keren banget. Tapi sahabatnya satu bilang, gua biasa aja. Penyembahannya kering, nggak ngangkat. Sini saya angkat, kamu nggak usah menyembah gitu. Ya kan? Ya khotbahnya nggak gigit. Kalau mau saya turun, saya gigit satu-satu saudara gitu. Saya mau bilang sama saudara, yang membedakan apa? Respon kita kepada Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi yang lembut, katakan amin. Roh Kudus tidak akan pernah memaksa kehendaknya sama saudara, katakan amin. Kalau saudara meresponi Roh Kudus, dia akan ambil alih hidup saudara. Kalau saudara mengizinkan Roh Kudus pegang kemudi kehidupan saudara, dia akan menuntun saudara kepada kehidupan yang berkelimpahan. Katakan amin. Tapi kalau saudara hanya menjadikan Roh Kudus sebagai, ya Roh Kudus tinggal dalam hatiku, jangan keluar kalau saya nggak suruh keluar. Pokoknya diem aja kalau saya nggak suruh ngomong. Yang menjadi perbedaan adalah respon. Saya selalu bilang sama saudara, yang membuat jemaat datang ke rumah Tuhan, dengar firman yang sama, MC yang sama, khotbah yang sama, sama-sama terima doa berkat yang sama. Tapi yang satu pulang, bawa sukacita dari surga. Yang satu pulang, bawa mukjizat dari surga. Tapi yang satu pulang, gak ngerasa apa-apa. Yang satu pulang, malah ngerasa, udah jauh-jauh gue ke gereja. Udah habis duit gue, gak dapat apa-apa. Saya selalu bilang sama saudara, respon kita akan menentukan mukjizat yang saudara dan saya terima, katakan amin. Ada suatu perbedaan yang menarik saudara antara Nazaret dan Genesaret. Dikatakan demikian, Nazaret, dikatakan orang-orang di Nazaret meragukan sumber kuasa Yesus. Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah saudara-saudaranya bersama-sama dengan kita? Sedangkan orang-orang di Genesaret ini saudara latar belakang atau asal atau salah satu nama dari Tiberias, saudara. Makanya Genesaret banyak mukjizat. Karena kenapa? Namanya Tiberias. Karena kenapa juga yang kedua? Karena nama anak saya, maka banyak mukjizat. Kalau nggak suka matiin aja TV-nya saudara. Tapi nyalain lagi. Yang kedua dikatakan di Genesaret mereka mengenal dia. Mereka mengenal dia. Yang kedua dikatakan di Nazaret hanya mengenal kemanusiaannya saja. Tapi di Genesaret mereka mengenal keilahian Yesus. Di Nazaret menyambut Yesus dengan dingin. Tapi di Genesaret menyambut Yesus dengan antusias. Saudara bisa baca selanjutnya. Makanya saya selalu bilang sama saudara. Boleh sama-sama duduk dengar firman. Boleh sama-sama duduk datang ke gereja. Boleh sama-sama melayani Tuhan. Boleh sama-sama berdiri di mimbarnya Tuhan. Boleh sama-sama melayani 10 tahun. Gue berapa? 20 tahun melayani Tuhan. Tapi gak ada impact dalam hidupnya. Karena apa? Bukan berapa lama engkau melayani Tuhan. Bukan berapa lama engkau jadi Kristen. Bukan. Apa yang membedakan? Responmu kepada firman Tuhan. Responmu, sikap hatimu kepada pelayanan. Sikap hatimu kepada gembala, kepada pemimpin, kepada domba-domba yang Tuhan percayakan sama saudara. Itu yang menentukan saudara, katakan amin. Boleh orang sama-sama ke gereja, bahkan boleh orang, makanya jangan heran. Ada orang Kristen puluhan tahun, belum pernah ngalamin mukjizat. Tapi ada orang baru jadi Kristen, melihat banyak perkara-perkara hebat. Kenapa? Karena responnya menghargai hadirat Tuhan, katakan amin. Bagaimana? Faktor apa saja? Kita cepat saja. Faktor apa saja yang mempengaruhi Roh Kudus mengalir, urapan Roh Kudus mengalir dan mukjizat terjadi. Yang pertama, faktor yang menghalangi, faktor yang membuat Roh Kudus mengalir. Yang pertama nggak bisa enggak, saudara. Faktor yang pertama apa saudara? Iman. Sama-sama bilang sama saya iman. Sama-sama bilang sama saya, tanpa iman tidak mungkin Allah berkenan. Alkitab katakan saudara, ada perempuan pendarahan 12 tahun.
Alkitab katakan apa? Perempuan ini Yesus tidak tumpang tangan. Perempuan ini Yesus tidak doakan. Tapi perempuan ini mendekat kepada Yesus dengan iman. Dan dia asal kujama saja apa? Jumpai jubahnya. Maka aku akan apa? Sembuh. Yang membuat Yesus berkata, hai ibu, imanmu telah menyembuhkan engkau. Perwira di Kapernaum, Cornelius, Yesus tidak ke rumahnya. Yesus tidak mendoakan hambanya. Bahkan Yesus tidak mendoakan hamba, tidak menumpang tangan kepada hambanya. Tapi yang membuat hambanya sembuh karena apa? Jawab dong, karena apa saudara? Karena iman, karena iman. Yang membuat saudara makanya selalu bilang, dikit lagi kan kalau kata pemerintah katanya ya. Dikit lagi kan katanya mau buka lagi ibadah. Ya kan? Dikit lagi kan mau buka lagi ibadah, saya seneng. Seneng kenapa? Ya mau ibadah gitu. Tapi saya mau bilang saudara, jangan lupa harus memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Katakan amin. Ya jangan lagi nanti bangkunya dijarak-jarakin ya. Jaraknya berapa Pak Pendeta? 2 kilometer. Ya jaraknya 1-2 bangku lah. Kemarin kan kita selama pandemi kan jemaat belajar untuk beriman. Maksudnya apa? Kalau nggak ada anggur, ganti anggur dengan sirup. Kalau nggak ada hosti, ganti hosti dengan apa? Dengan roti tawar. Boleh nggak roti keju? Lu yang gila. Ya, roti tawar lah, masa keju nggak sekalian aja roti boy gitu kan? Ya kan, ahai, ya kan? Kan kita beriman. Ambil minyak, angkat minyak sendiri. Tumpang tangan sendiri. Gak perlu lagi saudara nyusah-nyusahin atau hamba Tuhan atau cari-cari. Karena dilatih untuk apa? Beriman. Jadi nanti saudara, kalau nanti saudara pergi di tempat mana udah gak ada lagi alasan. Tinggal cari roti, cari sirup, doa. Kan ada doa syahadatnya diajarin. Beriman. Saya selalu bilang sama saudara. Ketika kita punya iman, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan amin. Ketika saudara dan saya memiliki iman, maka hal-hal ajaib akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Gereja kita adalah gereja yang menurut saya ya, yang paling banyak sepengetahuan saya, mukjizat demi mukjizat. Saya pernah mendampingi tamu dari luar negeri, dari Australia lebih tepatnya saudara. Ya kan saya mendampingi dengan teman saya, saudara mendampingi dan mereka dengar di Tiberias ada orang mati bangkit. Ada orang buta, matanya dicelikan. Ada orang-orang yang kanker, tumor, sembuh. Mereka kaget. Karena bagi mereka, mukjizat seperti itu sudah jarang amat sangat terjadi. Tapi di gereja Tiberias, di gereja yang kepadanya saudara saya beribadah. Mukjizat demi mukjizat terjadi, katakan amin. Karena kenapa? Karena di gereja Tiberias kita diajar melalui kuasa tubuh dan darah Yesus. Ada kuasa yang dahsyat tiada taranya, yang percaya katakan amin. Ada kuasa yang apa saudara? Yang dahsyat tiada taranya. Saya nggak pernah lupa, saya diminta oleh Ibu Gembala Sidang, Ibu Darniati Pariaji untuk pergi mendoakan orang di daerah Mitra Keluarga Depok sama teman saya Pendeta Jeffrey. Pak Norman, orang Bali. Istrinya anak Tuhan, suaminya bukan. Penyakit ALS, penyakit Lou Gehrig. Penyakit ini saudara menyerang sistem imun tubuh. Saking parahnya penyakit Pak Norman dilarang oleh dokter untuk gosok gigi. Karena kalau sampai gosok gigi saudara, kalau sampai gusinya berdarah, gak bisa stop. Pak Norman kalau jalan kiri kanan harus ada orang. Karena kalau sampai kena tembok, internal bleeding. Berdarah gak bisa stop. Saudara datang kami doakan, kasih perjamuan kudus, kasih minyak urapan. Pak Pariaji telepon, mukjizat dokter bilang gak ada obatnya. Mukjizat terjadi, katakan amin. Makanya saya mau tanya, lebih sering mana mukjizat terjadi di desa-desa apa kota-kota? Jawab dong, diam aja nih. Lebih sering mana mukjizat terjadi di pedalaman-pedalaman di Afrika atau di Eropa? Biasanya mukjizat lebih banyak terjadi di pedalaman-pedalaman. Karena kenapa? Orang-orang di pedalaman imannya sederhana. Kalau orang-orang di kota sakit yang dia cari siapa dokter terbaik. Ya kan saudara? Tapi kalau orang-orang di pedalaman yang mereka cari Tuhan. Gak ada lagi yang lain. Ada kesaksian yang ajaib saudara, dikatakan ada Ibu Vera. Ada fotonya, ini Ibu Vera.
Ibu Vera saudara, tolong tampilkan fotonya Ibu Vera. Saudara, Ibu Vera saudara kandungannya divonis dokter sudah mati. Nggak mungkin lagi bisa hidup, harus dikeluarkan. Saudara, anak dari pendeta Kristianto Ibrahim. Ibu Vera saudara kesaksiannya Pak Kristianto datangin Pak Paryaji di Wisma Dharmala, ibadah tengah minggu. Pak Paryaji doain, Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, katakan amin. Kuasa Tuhan masih bekerja sampai hari ini, katakan amin. Pak Paryaji doain saudara dan dikasih dari via Jakarta Melbourne. Bukan Jakarta Cideng, bukan. Jakarta Melbourne. Saudara, didoakan, dicek ke dokter, bayi dalam kandungannya sempurna sehat. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin saudara. Berikutnya saudara, ada yang namanya Ibu Susan. Anaknya bebas dari yang namanya gagal ginjal. Anaknya bebas dari yang namanya penyakit cuci darah. Cuman apa? Kasih. Perjamuan kudus. Minyak urapan. Iman. Memberi kesembuhan. Ini yang paling menarik nih kesaksiannya ini. Yang terakhir. Ibu Natali. Saudara, ada videonya. Sudah divonis 3 profesor dan 1 spesialis kandungan untuk penyakit anak cacat yang di dalam kandungan. Bahwa bayi saya mengidap hidrosefalus dan sudah terjadi kegagalan ginjal beserta pembengkakan di sebelah kakinya sudah. Dan para dokter dan para profesor berkata, Bu, lebih baik ini dibuang saja. Kalau tidak dibuang karena terlalu fatal kecacatan anak ini. Saya bilang oke, saya setuju untuk dibuang, tapi saya minta waktu, saya mau bertemu Pak Paryaji dan saya menceritakan apa masalah saya dan Pak Paryaji bernubuat dengan saya, jangan takut, tidak akan ada pisau operasi, tidak akan ada kecacatan, tidak mati, bayimu akan selamat lahir dengan sempurna. Saya tidak cari dokter sampai saya melahirkan. Setelah itu pada hari H saya melahirkan 12 jam bayi itu tidak mau keluar. Tapi saya bawa 1 pot minyak dari Pak Paryaji, saya minum. Dalam waktu 15 menit bayi keluar dengan selamat dan tidak ada kecacatan sedikit. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita saudara ya. Ibu Natali Bier, kalau saya nggak salah namanya saudara. 3 profesor, 1 spesialis kandungan untuk penyakit anak cacat yang dalam kandungan. 3 profesor, 1 spesialis penyakit kandungan untuk anak cacat dalam kandungan. 4 berarti 4 orang pinter memvonis harus digugurkan. Karena kenapa? Karena anaknya punya penyakit kepala besar kepala mah sombong. Hidrosipalus, betul sekali, 100 buat yang ngomong itu. Hidrosipalus, kepalanya gede, besar. Dan dalam kesaksiannya saudara, itu pembengkakan di kakinya. Ginjalnya gagal ginjal. Dokter vonis kalau lahir anak ini pasti cacat. Tapi saya mau bilang ini yang namanya iman. Bagi dunia enggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi dunia mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi dunia mungkin game over. Tapi Tuhan lihat imanmu Pak. Tuhan lihat imanmu Bu. Tuhan lihat imanmu anak muda. Karena yang membuat Allah bekerja bukan manisnya kata-katamu. Bukan banyaknya doamu. Yang membuat Allah tergerak oleh belas kasihan adalah apa? Imanmu. Yang membuat surga turun tangan tolong saudara. Saudara, Allah menurunkan tangannya kepada saudara. Itu yang disebut namanya anugerah. Katakan amin. Dia menurunkan tangannya kepada saudara, itu anugerah. Ketika saudara memberi tanganmu kepada tangan yang di atas, itu namanya iman. Jadi ketika iman ketemu dengan anugerah, itu namanya salvation. Itu namanya mukjizat. Amin. Jadi saya percaya Allah di surga dengan penuh rahmatnya, dengan penuh belas kasihannya. Dia selalu mengulurkan tangannya. Dia selalu mencari orang yang bersungguh hati kepada dia. Ibu Natali dikatakan 3 profesor, nggak main-main. 1 spesialis kandungan anak-anak cacat. Anaknya hidrosipalus, gagal ginjal, kakinya bengkak. Apa iman Ibu Natali? Apa yang dilakukan? Ketemu sama Pak Paryaji. Terima minyak urapan, terima perjamuan,
pindah dokter. Selama berbulan-bulan dia nggak ketemu dokternya, itu punya iman. Tiap hari olesin anaknya dengan minyak urapan. Tiap hari terima darah Yesus. Tiap hari beriman, bukan anak cacat, bukan anak gagal dan segala macam. Ketika waktu lahiran 12 jam gak keluar-keluar. Ibu Natali ingat dikasih minyak urapan. Dia minum minyak urapan dalam kesaksiannya 15 menit kemudian. 15 menit kemudian. Dengan iman. Bayinya lahir, tidak ada setetes pun darah. Bayinya penuh dengan minyak urapan. Ayo jemaat Iberias yang percaya. Tepuk tangan yang dahsyat dulu buat Tuhan kita. Saya bisa cerita on dan terus untuk beritakan apa? Kesaksian dari mimbar gereja Iberias. Kesaksian saya pribadi sebelum saya menikah. Tuhan saksinya. Kalau saya dusta, Tuhan hukum saya. Sebelum saya menikah, saya sama istri cek ke dokter kandungan. Cek sperma saya, istri saya cek kandungannya. Saya pikir saya baik-baik aja. Saya pikir istri saya karena dulu pernah sakit dan lain-lain. Istri saya baik-baik saja, kandungannya fine. Tapi dokter vonis saya punya sperma di bawah 2-3%. Dokter bilang harus pergi ke dokter yang lain, saudara, untuk bisa punya keturunan. Kalau saya dusta, Tuhan hukum saya. Iya di atas iya, tidak. Saya keluar dari rumah sakit, saya lihat istri saya. Saya bilang, hantu. Handuk. Ya Hani lah. Saya bilang, Han, gimana nih? Dokter vonis gak bisa punya anak. Saya mau tahu aja respon istri saya. Istri saya langsung bilang, dia ketawa. Bukan gila, bukan gila gitu. Dia ketawa cuma bilang gini, loh kan kamu pendeta. Kita kan di gereja penuh kuasa. Saya percaya kok omongan dokter bukan kata akhir, omongan Tuhan kata akhir. Saya lihat istri saya ngomong gitu dalam hati saya. Untung udah tunangan gue. Saya nikah dan Tuhan kasih keturunan. Makanya kalau ada yang bilang istri saya hamil luar nikah, itu sakit hatinya tuh gimana gitu. Ya kan, ada jemaat-jemaat yang kurang pinter gitu. Ya kan, netizen maha benar, maha mulia. Ya kan, kadang tuh gimana gitu. Loh, kita jaga kekudusan kok. Kita jaga hidup, Tuhan saksinya. Di mimbar nih, kalau ngomong di bawah bisa bohong. Kalau di mimbar bohong mah kebangetan. Mukjizat terjadi. Saya berangkat dari keluarga orang miskin. Saya punya iman kok. Tuhan gak akan pernah berhutang. Asal saya sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh cinta Tuhan. Ketika saya mutusin jadi pendeta, teman-teman saya bilang, lo makan apa lo? Makan Alkitab. Sampai puji Tuhan, sampai hari ini saya belum pernah makan ayat-ayat Alkitab. Masih makan nasi, bahkan di masa pandemi ini kulkas saya lebih penuh dari sebelum masa pandemi. Tiap hari orang kirim makanan demi makanan. Sampai saya bilang udah dibilang jangan, tetap kirim. Mereka berlomba-lomba kirim makanan. Sampai saya bilang udah kirim yang banyak ya, buat apa? Buat saya jual lagi. Dari dutak bakmi, mie hoki, teri mbakku, pidis mar sedap, catering Mami Helen, Oma Yanti, Madam Kulineri. Semua, apalagi tuh dari itulah saya lupa namanya. Ada aja berkatnya. Ketika saya jadi pendeta, pesan Papa Riaji sama kita para pendeta apa? Jangan minta-minta. Sampai hari ini Tuhan saksinya. Karena kalau minta-minta menghina pendeta namanya. Kalau merendahkan diri minta-minta sama jemaat yang kaya ditempel, yang miskin, sorry ya, I don't know you. Sedap gak tuh? Gak ada, pantang tangan begini, pantang. Ya kalau sama gembala ya beda lah. Ya kan saudara, terpelihara. Walaupun pendapatan turun, terpelihara. Saya gak kurusan kok. Saya gak stres. Di masa pandemi ini berkat Tuhan ada aja. Sama-sama bilang sama saya, berkat Tuhan, 1, 2, 3. Berkat Tuhan ada aja. Yang penting apa? Andalkan Tuhan gitu. Punya iman. Kita bilang, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku lihat keturunan orang benar meminta-minta roti. Kita pegang janji Tuhan. Kalau saudara hidup benar, hidup dalam pertobatan, diurapi, andalkan Yesus, Tuhanlah yang menjadi pemelihara bagimu. Tuhan yang urus hidup saudara.
6 bersaudara, saya anak ke-6. Mama saya janda. Mama saya nggak nikah lagi. Terpelihara sampai hari ini. Tiberias nggak pernah minta-minta. Wah, gedung-gedung tetap bayar kok. Gaji nggak ada yang dikurangin, tetap dikasih. Jadi kalau ada orang bilang dikurang-kurang gaji itu bohong. Tetap dikasih. Gedung-gedung tetap bayar. Kurang nggak? Ada aja berkatnya. Pernahkah Tiberias mengumumkan malam dana? Nggak ada. Bangun gereja yang besar, pernah ada pengumuman? Mohon bantuannya untuk beli, nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Karena kenapa? Karena punya iman. Itu yang penting. Yang membedakan engkau dengan orang lain apa? Iman. Yang membedakan para pahlawan iman di Alkitab, giant killer, para pembunuh raksasa di Alkitab apa? Iman. Makanya saya mau bilang punya iman. Doa saya Roh Kudus yang manis yang lembut mengurapi saudara dan saya. Yang kedua, kita masuk saudara. Ini poin saya yang terakhir karena biasanya 3 poin tapi hanya 2 poin. Yang pertama adalah miliki iman supaya Roh Kudus bisa mengalir. Yang kedua, Matius 5 ayatnya yang ke-6. Silakan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar, orang yang haus akan apa saudara? Kebenaran, karena mereka akan apa? Dipuaskan. Faktor yang mempengaruhi Roh Kudus mengalir, bekerja dengan hebat dan luar biasa. Mukjizat terjadi yang pertama iman. Iman. Saudara boleh maju altar call. Tapi kalau tanpa iman percuma. Saudara boleh berdoa. Tapi tanpa iman percuma. Saudara boleh berdoa, saudara nggak ngerti teologi, nggak ngerti ngomong-ngomong yang manis. Tapi cuman bisa nangis gitu. Cuman bisa air mata yang keluar. Tapi punya iman yang tertuju kepada Yesus. Saya mau bilang doamu itu doa yang pasti didengar sama Tuhan. Saudara boleh nggak ngerti apa-apa, saudara boleh orang sederhana, orang miskin, saudara boleh seorang janda, anakmu banyak, saudara boleh hari ini orang miskin, saudara boleh orang sederhana, tapi kalau engkau punya iman kepada Yesus, keadaanmu akan menjadi lebih baik. Pasti, pasti, pasti. Saya jadi sarjana, 6 orang keluarga saya bisa hidup sampai hari ini. Bukan karena hebat kuat gagah kami. Karena iman. Pak Pariaji, Ibu Darniati pernah ngomong sama saya. Tiberias ada bukan karena kuat gagah Pariaji. Keren, itu pendeta. Tiberias ada bukan kuat gagah Darniati. Tapi Tiberias ada kuat berdiri sampai hari ini karena kuat gagahnya Tuhan Yesus. Punya iman. Buka gedung. Pak Pariaji punya iman, pasti penuh. Doain orang kanker tumor, saya punya iman, sembuh. Gelora Bung Karno, hujan lebat, angkat tangan, hujan pindah ke laut. Sampai jam SMS, Pak jangan ke laut. Kenapa? Suami saya pelaut. Edan. Yang kedua faktor apa yang mempengaruhi Roh Kudus hadir? Haus dan lapar. Haus dan lapar. Haus dan lapar. Pemerintah mencanangkan the new normal. Kemungkinan Juni katanya. Bekasi katanya minggu depan udah mulai akan bisa kembali beribadah. Saya nggak tahu deh. New normal. Tapi bukankah pandemi ini ngajarin kita banyak hal? Ngajarin apa? Engkau yang tadinya sembarangan sama gereja. Engkau yang tadinya ke gereja suka malas-malesan. Engkau yang tadinya dengar firman Tuhan suka seenak udelmu gitu. Engkau yang ke gereja suka-sukamu gitu. Kadang gereja kadang kagak. Tapi dalam pandemi ini engkau kan bilang aduh kangen ke gereja. Aduh kangen dengar firman. Aduh kangen nyembah bareng. Ketika nanti kembali normal. Ketika kembali dapat kesempatan beribadah. Pesan saran saya. Tahu dirilah. Agar ketika engkau beribadah melayani, terutama engkau yang melayani nih. Dikit lagi kan akan mulai melayani nih. Dikit lagi pakai jas, pakai dasi, melayani kan. Saya mau bilang sama saudara, agar engkau tidak lagi mengambil keuntungan dari pelayanan. Agar engkau tidak lagi main-main sama pelayanan. Saya pun pribadi sama. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan
Kadang-kadang saya kalau khotbah ngerasa capek, suka aduh capek banget Tuhan. Sekarang enggak deh. Kemana disuruh siap, jalan. Pak Haji suruh apa? Siap. Khotbah Rabu, siap. Khotbah Jumat, siap. Malam Jumat Kliwon, ya, siap deh. Maksud saya gini loh. Saya nggak tahu kapan normalnya. Tapi ini momen yang tepat untuk kita kembali mendekat sama Tuhan. Untuk kita kembali bangun jam doa sama Tuhan. Baca Alkitab. Karena nanti kan udah sibuk lagi. Nanti kan kerja lagi. Nanti kan Jakarta macet lagi. Nanti kan ada deadline, ada target. Nanti kan ada persaingan. Mumpung nih masih di rumah aja. Work from home. Mumpung masih di rumah aja apa? Baca Alkitabmu. Renungkan firman Tuhan. Jam doamu. Masuk pada penyembahanmu. Bangun kebiasaan itu. Agar ketika nanti kembali normal. Engkau bukan pribadi yang sama sebelum karantina. Orang kalau beres dari karantina. Pasti lebih baik sebelum karantina. Gak ada orang dari keluar karantina. Gak lebih baik. Makanya hari-hari ini kalau engkau nggak lagi bangun kebiasaan berdoa, bangun kebiasaan baca firman, bangun kebiasaan sungguh-sungguh sama Tuhan. Maaf ya, pandemi cuma sekedar pandemi. Beres pandemi, yang nakal-nakal lagi. Jadi nggak buat dosa tuh bukan karena cinta Tuhan, cuman karena nggak ada wadahnya. Nggak nipu, nggak bohong bukan karena cinta Tuhan. Ya cuman karena nggak ada yang bisa ditipu. Maksud saya dalam masa Pentakosta ini. Saya teringat ketika Tiberias pertama kali berdiri. 1 Desember 85 Ibu Darniati, gembala kita, dibaptis. Februari 1986, saudara, pendalaman Alkitab. Ibu Gembala membuat pendalaman Alkitab. Saudara, Selasa, Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Belajar tabernakel. Hari Sabtu khusus karyawan apotik usaha mereka. Orang tuh kalau haus dan lapar sama Tuhan, maunya tuh nempel aja sama Tuhan. Orang kalau haus dan lapar sama Tuhan, dengar chord-chord kayak begini nih, hatinya udah mau nyembah. Orang kalau haus dan lapar sama Tuhan, dengar firman Tuhan langsung stop. Orang kalau haus dan lapar sama Tuhan mau tidur, kalau nggak doa nggak bisa. Bukan karena kewajiban agamawi, tapi karena dia sudah begitu amat sangat baik sama kita. Karena dia udah begitu baik. Bangun doamu. Jangan alasan sibuk, di rumah aja kok. Pak Pendeta, saya sibuk gak ada waktu buat doa. Saya teringat ada seorang petani dengan aritnya, dia mau motong padi. Papanya melihat aritnya mulai tumpul. Papanya bilang, "Nak, tajemin arit kamu, kan udah tumpul." Apa kata anaknya? "Gak punya waktu, Pak. Ngasah, gak punya waktu. Saya ada deadline, harus habisin." Tanpa anaknya tahu, semakin dia potong padi dengan aritnya yang tumpul, semakin stres dia. Semakin lama, semakin lambat. Begitulah orang yang hidup tanpa doa. Orang yang hidup tanpa doa, tumpul dia. Orang yang hidup tanpa doa, dia tuh gak punya hikmat. Seakan-akan saya mau bilang ya, bagi dunia doa itu kayak buang-buang waktu. Bagi saya enggak. Bagi dunia hari Minggu udah Senin sampai Sabtu kerja, Minggu harus ke gereja. Bagi dunia buang-buang waktu, bagi saya enggak buang-buang waktu. Bagi dunia baca Alkitab itu buang-buang waktu, bagi saya enggak buang-buang waktu. Karena ketika kita hidup dalam doa, haus dan lapar sama Tuhan, ada kesegaran, ada hikmat, ada mukjizat, ada intervensi dari Tuhan. Selamat menantikan Roh Kudus. Biar Roh Kudus ambil alih hidup saudara. Kita sama-sama lewat pandemi ini, engkau dan aku
naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Perkara-perkara ajaib dan besar terjadi. Bonerges, anak-anak muda tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya, perkara-perkara ajaib diberikan kepadaku. Mukjizat-mukjizat besar dicurahkan kepadaku dalam nama Tuhan Yesus. Kau baik, kau baik, kau sungguh baik, terlalu baik, teramat sangat baik. Ayo Pak, ayo Bu, jangan sia-siakan waktu yang indah ini. Anak-anak muda, angkat tanganmu. Dia masih berkenan sampai hari ini memberikan Roh-Nya yang kudus. Dia masih memberi belas kasihan bagimu dan bagiku untuk biar Roh Kudus tuntun langkah saudara. Tetapi apabila Roh penghibur itu akan datang, dia akan menginsapkan dunia kepada dosa. Dia akan menuntun dunia kepada kebenaran. Tapi bila Roh penghibur itu datang kepada manusia, tetapi kamu akan menerima kuasa. Bila Rohku yang kudus mengasuk ke dalam kamu. Tetapi oleh Roh Kudus kita dapat berseru kepada Bapa di surga. Seruan-seruan yang tidak dapat diucapkan dengan manusia, tapi dari Roh kita kepada Bapa di surga. Mari dengan Rohmu menyembah Dia. Akan datang waktunya manusia akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Amin. Dari mimbar yang kudus Gereja Tiberias Indonesia, sama-sama kita mengangkat tangan kita, berdoa, berdoa, berdoa. 2000 tahun yang lalu murid-murid di hari yang sama ini, mereka menantikan pencurahan Roh Kudus. Hari ini minta Tuhan agar Roh-Nya yang kudus yang telah diberikan dalam hatimu dan hatiku, Roh itu yang mengambil alih kehidupanmu, Roh itu yang menuntun langkah demi langkah, meneguhkan perjanjian kasih-Nya, membuat saudara berbalik dari jalanmu yang jahat. Roh-Nya yang kudus itu memampukan saudara dan saya hidup dalam kekudusan-Nya. Roh-Nya yang kudus itu memampukan saudara dan saya melihat perjanjian berkat yang Allah telah siapkan buat saudara dan saya. Melalui Roh-Nya yang kudus ini saudara dan saya dimampukan untuk keluar sebagai pemenang. Tidak dikalahkan oleh dosa, tidak dikalahkan oleh sakit penyakit, tidak dikalahkan oleh kemiskinan kebangkrutan, tidak dikalahkan oleh ketakutan. Roh-Nya yang kudus yang ada di dalam setiap orang benar lebih besar dari roh yang dunia ini berikan. Naikkan doa saudara, naikkan doa saudara, naikkan doa saudara. Naikkan doa saudara. Naikkan doa saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Bahwa kami masuk lebih dalam perjanjian berkat kasih sayang-Mu. Mampukan kami untuk punya iman di masa yang sukar ini. Melihat bukan dengan apa yang dunia lihat, melihat dengan mata iman yang Tuhan beri. Berikan kami hati yang haus dan lapar kepada kebenaran-Mu. Condongkan hati kami mengasihi-Mu. Condongkan hati kami untuk mencintai-Mu lebih dari perkara-perkara dunia. Kami sadar sedikit lagi kami akan kembali kepada business as usual, kembali bekerja ke tempat kami masing-masing. Tapi kami rindu di waktu yang ada ini Tuhan, pulihkan hati kami, bersihkan kami, luruskan jalan kami, agar kami boleh dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Libatkan kami dalam rencana-Mu yang indah atas bangsa ini. Libatkan kami atas rencana-Mu yang indah atas gereja ini. Libatkan kami atas rencana-Mu yang indah atas dunia ini. Agar melalui hidup kami, banyak orang berbalik kepada-Mu. Banyak orang bertobat menerima Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu kuat, hadirat-Mu hebat, hadirat-Mu luar biasa. Kami bersuka cita karenanya Tuhan. Sempurnakan sukacita kami hari ini dengan menerima sakramen di air zaman tubuh dan darah Yesus. Namun terlebih dahulu kami rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kami sadar butuh iman untuk memberi bagi Tuhan.
Tapi kami sadar apa yang kami punya datang dari Tuhan. Kami memberi bukan supaya Tuhan balas lipat kali ganda. Kami memberi simpel karena Tuhan baik, karena Tuhan setia, Tuhan mengasihi kami. Kami memberi bukan karena supaya Tuhan membalas atau memberkati pekerjaan kami, karena itu pasti Tuhan lakukan. Tapi karena kami memberi, karena kami tahu kami tadi pindahkan dari kerajaan maut kepada kerajaan anak-Mu yang tunggal. Kami memberi karena Engkau Yesus kami hidup. Bawa persembahan kami yang terbaik. Sucikan, kuduskan untuk hormat kemuliaan bagi nama. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang siap memberi. Kita katakan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Selamat memberi. Tuhan Yesus